Hello guys, selamat datang di channel Ringkas Movie. Di video kali ini kita akan mereview, maksudnya mereview apa merangkum ya namanya? Ya pokoknya kita meringkas gitulah guys ya. Film ini berjudul No Exit yang dirilis pada 25 Februari 2022 yang mana dibintangi oleh seorang wanita yang bernama Darby yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan sempat overdosis gitu guys, lalu dia dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi. Nah bagaimana kisahnya guys? Tanpa berlama-lama lagi, check it out. Pada awal scene kita diperlihatkan kegiatan di pusat rehabilitasi di mana ada sebuah grup yang isinya orang-orang jangkis semua guys, termasuk Darby ini. Ini dia perawakannya. Mereka sedang melakukan sesi sharing di mana mereka akan saling menceritakan kehidupan pribadi mereka. Namun di sini Darby tampak tidak antusias dengan kegiatan ini. Melihat hal ini, pengelola grup ini menunjuk Darby untuk mempersilahkan menceritakan kisahnya. Darby, it's your turn. Namun, di tengah pembicaraan, seorang staf memanggil Darby karena ada telepon dari keluarganya yang mengabarkan bahwa ibunya yang sedang sakit keras dan berada di rumah sakit. Karena petugas tidak mengizinkan Darby untuk menjenguk ibunya, Darby lalu kabur dari pusat rehabilitasi tersebut dengan nyolong mobil dan bermodalkan penggaris besi, guys. Dalam perjalanan menuju rumah sakit di mana ibu Darby dirawat, tiba-tiba Darby harus berhenti di tengah perjalanan karena mendapat pesan dari saudarinya bahwa ibunya tidak ingin si Darby menjenguknya. Sepertinya Darby ini dibuang dari keluarga gitu guys. Dicoret dari kakak gitu. Sian emang. Karena membaca pesan itu, Darby menjadi kesel, sebel, marah, jengkel, pokoknya begitulah guys ya. Lalu mengeluarkan bungkusan kecil yang entah berisi apa, seperti bubuk micin di dalamnya, atau garam cap dolphin. Dan tiba-tiba dia teringat pada waktu dia lagi OD di dalam mobilnya, OD micin gitu. Tuh, makanya guys, jangan terlalu banyak makan micin, bisa berbusa gitu mulutnya. Untung aja waktu itu saudarinya nyelamatin, kalau enggak ya nggak bakal jadi nih film kan. Pas lagi terhanyut dalam kenangan, tiba-tiba Pak Polisi ngetuk kaca mobil si Darby guys. Dan Darby pun terkutuk. Maksudnya tersentak, terkejut karena melihat Pak Polisi dan berusaha menyembunyikan barang haram micin miliknya. Lalu Pak Polisi ini menyarankan agar Darby tidak melanjutkan perjalanannya karena ada badai salju dan jalanan ditutup. Si polisi menyarankan agar Darby bermalam dulu di pusat pengunjung yang tidak terlalu jauh dari tempat dia berhenti. Lalu Darby pun pergi ke tempat pusat pengunjung yang dimaksud. I'll go to the visitor center. Setibanya di tempat itu, ternyata sudah ada beberapa orang yang terjebak badai dan berlindung di dalam pusat pengunjung tersebut. Lalu Darby duduk dan minum kopi sambil menunggu badai reda. Namun, dia masih kepikiran untuk menelpon saudarinya karena ingin tahu keadaan ibunya. Tapi sayang, gak ada wifi guys di dalam pusat pengunjung itu. Namun, si Pak Tua yang sama-sama terjebak mengatakan bahwa dia mendapatkan sinyal, namun hanya satu bar di luar dekat pohon di tengah parkiran mobil. Lalu Darby pun keluar mencari sinyal yang hilang entah kemana di daerah parkiran tersebut. Tapi ketika Darby lagi nyari-nyari si sinyal tersebut, tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam mobil van yang terparkir. Dan ternyata guys, ada seorang wanita yang disekap di dalamnya. Darby seketika berusaha membuka pintu mobil, tapi sayang tidak berhasil. Lalu dia mengambil foto plat nomor van tersebut, namun seketika dia melihat seorang yang seperti memperhatikannya dari dalam gedung. Darby pun ketakutan, namun dia berinisiatif seperti tidak terjadi apa-apa dan berpura-pura mencari sinyal kembali dan masuk ke dalam mobilnya. Darby shock dan ketakutan. Dia mencoba menelpon polisi, tapi nggak ada sinyal guys. Lalu Darby masuk lagi ke dalam gedung dan berusaha tenang. Lalu si Sandy, ini perawakannya, mengajak Darby duduk bersamanya. Dan si Pak Tua yang bernama Edi Purwoto ditabrak Pusora Popo dilabrak Rondo Baru Kroso atau panggilannya si Ed, yang ternyata adalah suaminya Sandy yang merupakan mantan militer dan kebetulan ayah Darby pun juga seorang purnawirawan. Singkat cerita guys, mereka pun semuanya berkenalan. Ada si Lars si penyendiri, ada Ash yang baru saja bangun dari mimpi indahnya, dan si Pak Tua pun mengajak mereka main QQ 2000-an. Namun karena si Lars nggak mau judi, akhirnya mereka main kartu bullshit yang disarankan oleh si Lars. What's that? Yeah, bullshit.
Intinya guys, permainan ini adalah pemain berikutnya harus menebak apakah seorang berbohong atau tidak terhadap angka kartu yang disebutkan yang ditaruh tertutup. Jika pemain lain ketahuan berbohong, maka dia harus mengambil kartu yang ada di atas meja. Di tengah permainan, mereka saling mengenal satu sama lain, dan Darby menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menculik perempuan yang ada di dalam van. Singkat cerita, Darby mencurigai si Lars yang dari perilakunya sangat aneh dan gampang tersinggung. Seperti saat dia kalah dalam permainan kartu. Karena kekalahan si Lars, dia marah dan permainan pun berakhir. Karena itu kecurigaan Darby pun menjadi besar dan dia pergi ke arah toilet namun hanya untuk mencoba mencari sinyal, dan dia berhasil mendapatkan sinyal dan segera mengirimkan foto plat nomor van kepada polisi melalui pesan singkat. Sayang, 1000 kali sayang guys. Pesannya nggak terkirim karena sinyalnya kabur lagi tuh. Lalu Darby mencari cara untuk tetap menyelamatkan si perempuan yang disekap dalam van tersebut. Dan dia menemukan pisau cutter dan celah untuk keluar dari gedung secara diam-diam. Dan segera berlari menuju van dan membuka pintu dengan alat yang sama saat dia gunakan untuk membuka pintu mobilnya saat kabur dari pusat rehabilitasi. Lalu masuklah Darby ke dalam van dan berusaha melepaskan perempuan yang disekap itu guys. Tapi lagi-lagi usahanya belum berhasil guys. Karena ternyata berjudi itu haram. Maaf guys, maksudnya karena si pemilik van keburu datang dan masuk. Si penculiknya itu adalah Lars yang sambil marah-marah karena masih kesel kalah judi. Sementara itu Darby yang untungnya masih bisa bersembunyi di balik selimut yang ada di belakang kursi pengemudi. Lalu Lars menyalakan mobilnya untuk menghidupkan pemanas agar si Jay, nama wanita yang diculik ini, merasa nyaman dan tidak kedinginan. Tapi si Lars melihat salah satu penutup kaca belakang yang terbuat dari karton terjatuh dan segera memperbaikinya sambil marah-marah kepada Jay. Don't touch the cardboard, okay? Karena itu Jay menangis ketakutan. Namun Lars merasa kasihan melihat Jay menangis dan mencoba menenangkannya. Dasar aneh emang nih orang. Orang jahat apa baik sih? Mimin jadi bingung. Saat Lars mencoba menenangkan Jay, Darby hampir saja menusuk si Lars dari belakang. Tapi karena melihat si Lars memiliki pistol, ia urungkan niatnya. Gagal maning son. Tiba-tiba saja Lars baru ingat bahwa dia mau membawakan cemilan untuk Jay. Lalu si Lars bergegas kembali ke dalam gedung untuk mengambil beberapa cemilan. Dan saat itu juga Darby keluar dari persembunyiannya dan bergegas untuk keluar dari mobil van. Namun sebelumnya dia berjanji kepada Jay akan mencari bantuan untuk menyelamatkannya. Lars pun kembali menuju van untuk memberikan cemilan kepada Jay. Namun saat dia hendak membuka pintu vannya, Lars melihat jejak kaki seseorang yang sepertinya baru saja meninggalkan van tersebut. Lars mengikuti jejak kaki tersebut. Lalu scene beralih kepada Ash yang pergi ke toilet dan mencari Darby, yang sepertinya dia merasa prihatin dengan keadaan Darby dan berusaha berkomunikasi dengan Darby. Dan untungnya ketika itu Darby baru saja masuk lagi ke dalam toilet tersebut setelah dari vannya si Lars. Lalu Darby membuka pintu toilet dan menarik Ash agar segera masuk dan ingin menyampaikan apa yang baru saja dia alami. Namun belum sempat Darby menjelaskan, tanpa Diana, tanpa terduga, si Lars malah masuk ke dalam toilet tersebut. Terkejut dengan hal itu, secepat kilat Darby menarik badan Ash dan menyosor mulut si Ash. Udah kayak suang agiah taruih mete. Dan melihat hal itu, Lars yang merasa salah tingkah meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Ash masih kebingungan dengan tindakan Darby yang main sosor aja. Seperti mimpi dapat durian montong gitu guys. Dan menanyakan apa maksud si Darby. Lalu Darby menjelaskan apa yang dia temukan dalam van si Lars. Belum selesai kebingungan Ash terhadap sosoran Darby, dia harus lagi menghadapi kenyataan apa yang baru saja disampaikan oleh Darby tentang Lars. Lalu mereka berdebat bagaimana cara menyelamatkan wanita yang ternyata masih belia yang diculik oleh Lars itu guys. Dan akhirnya Ash mencari sesuatu apapun yang bisa digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan Lars. Dia menggunakan nail gun atau senapan paku karena hanya itu yang bisa ditemukan dalam ruangan itu. Lalu Darby pun keluar gedung untuk mengecoh si Lars agar mengikutinya seperti apa yang telah dia rencanakan bersama Ash, agar Ash memiliki waktu untuk meminta bantuan kepada Ed. Dan benar saja guys, Lars mengikuti Darby. Darby langsung menuju van dan masuk dan melepaskan penutup mulut Jay, dan seketika itu pun Darby dibuat terkejut mendapati kenyataan bahwa Lars bukan satu-satunya penculik Jay, melainkan Ash adalah dalang dari penculikan itu.
Seketika Darby seperti sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Sementara itu di luar As dan Lars sedang bermufakat, musyawarah, musrembang karena penyamaran mereka terbongkar oleh si Darby dan mereka harus membungkamnya. Kemudian As dan Lars menuju van dan bersiap untuk melenyapkan Darby. Namun ketika mereka membuka pintu van, ternyata Darby sudah tidak ada, guys. Mereka pun mencari Darby di sekitar van dan As mendengar sesuatu di balik pohon dan melihat Darby sedang melarikan diri. Lalu mereka berpencar untuk menangkap Darby, yang mana Darby ternyata malah lari ke dalam toilet wanita melewati lubang yang dia temukan saat pertama kali dia ingin menyelamatkan Jay. Lars melihatnya. As kembali masuk ke gedung dan mendapati Ed sedang memperhatikannya dan bertanya pada As. Yeah, it's all good. As yang menjawab dengan nada santai seperti tidak terjadi sesuatu dan langsung menuju toilet. Dan akhirnya As mendapati Darby di sana. Ia menodongkan pistol ke arah Darby. Sementara Lars dengan gaya anehnya masuk kembali ke dalam gedung dan duduk di sudut ruangan seperti tidak terjadi apa-apa. Namun Ed yang memperhatikan sejak mereka di luar memiliki kecurigaan ada sesuatu yang terjadi dan bertanya kepada Lars di mana si Darby berada. Namun Lars menjawab dia tidak tahu. Namun karena dipelototin terus sama si Ed, mungkin ketakutan si Larsnya merubah jawabannya. Mungkin Darby di luar masih mencari sinyal. Karena hal itu, Ed pun memutuskan untuk mencari Darby. Scene berganti di mana As sedang mengintrospeksi, menginterogasi, susah amat. As memeriksa HP milik Darby dan melihat isi pesan yang gagal dikirim Darby ke polisi dan menghapus pesan tersebut. Dan As pun mulai menanyai Darby tentang isi pesan yang dikirim oleh adiknya dan bagaimana ayahnya meninggal. Yang mana ayah Darby bukan mati di medan perang, guys, melainkan bunuh diri. Lalu As menjelaskan mengapa mereka menculik Jay. Apalagi kalau bukan cuan, guys. Cuan is everything dah. You should see that house. Scene pun segera beralih kepada Ed yang sedang mencari Darby di sekitar parkiran. Sementara itu Jay berusaha memotong pengikat tangannya dengan menggunakan pisau cutter yang ditinggalkan Darby. Lalu tiba-tiba Ed berusaha membuka pintu van yang ternyata dikunci. Sementara Jay hanya terdiam karena takut mungkin itu adalah penculiknya. Kemudian kita akan diperlihatkan scene yang mana ketika Sandy memergoki As dan Darby sedang berada di dalam toilet dan seketika itu pun As menggunakan jurus sosor milik Darby untuk menghilangkan jejak. Dan ketika Sandy meminta As bahwa ia ingin berbicara dengan Darby, As pun berbisik seraya mengancam Darby bahwa dia akan membunuh semua orang jika dia membuka rahasianya. Fuck this up. I'll kill everyone. Ketika As keluar dari toilet, Sandy pun bertanya kepada Darby jika ada sesuatu yang mau dia ceritakan. Sandy siap mendengarnya. So sweet sini Sandy. Lalu scene berubah di mana mereka sudah duduk bersama dan ngobrol seperti saat mereka bermain kartu dan disusul oleh Sandy dan Darby yang baru saja keluar dari toilet. Di sini mereka ngobrol seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Ketika Ed bertanya lagi tentang ayahnya Darby dan kebetulan sama dengan dirinya, lalu As memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa Darby bercerita padanya bahwa ayah Darby mati bunuh diri. Lagi enak-enak ngobrol, Darby melihat Jay sudah berada di luar van, disusul oleh As dan Lars yang melihatnya. Ketika Jay mengetahui penculiknya berada dalam gedung, Jay memutuskan untuk kabur. Melihat hal itu, Lars yang segera berdiri dan langsung keluar, yang disusul oleh Darby segera menuju ruang belakang. Ed yang tidak tahu apa-apa yang sebenarnya terjadi memarahi As karena tidak sopan mengatakan tentang apa yang terjadi terhadap ayah Darby. Lalu As pun segera menyusul Darby dengan niat minta maaf. I should apologize. Yeah, you should. Ketika As membuka pintu ruang belakang dan Darby pun segera melancarkan pukulan Thor yang sia-sia saja ke arah As karena kalah tangguh, dan As pun berusaha membunuh Darby dengan mencekiknya. Namun tiba-tiba saja Lars muncul dari balik bolongan dinding yang mana merupakan pintu rahasia mereka sejak awal, dan As pun menghentikan aksinya dan bertanya kepada Lars di mana Jay berada. Namun Lars menjawab bahwa mereka akan dimarahi oleh Paman Kenny. Entah siapa Paman Kenny ini, yang jelas mereka harus mendapatkan gadis bernama Jay ini kembali. As memerintahkan Darby untuk berdiri setelah dicekik olehnya. Namun Darby menemukan kunci van milik mereka terjatuh dan segera mengambilnya. Mereka bertiga pun menuju hutan untuk mencari Jay yang kabur. Dalam perjalanan, Lars dan Ars membahas tentang Paman Kenny yang ternyata adalah ayah angkat mereka dan merupakan dalang dari semua peristiwa ini. Ketika As meminta Darby untuk memanggil nama Jay dengan lantang,
lantang agar Jay mendengarnya. Namun tiba-tiba saja Darby malah berbalik arah dan menyenter mata Ash dengan sengaja. Namun ketika Ash berusaha menembaknya, Darby malah terpeleset dan terjatuh ke dalam lembah. Namun Darby masih selamat guys. Sementara itu di dalam gedung, Ed mendengar suara tembakan dan berusaha mencari di mana arah tembakan itu berasal. Darby yang masih kesakitan berusaha bersembunyi di balik pohon karena Lars dan Ars berusaha mencarinya. Namun akhirnya Darby berhasil kembali ke dalam gedung pusat pengunjung, yang mana Ed berhasil menemukan Jay yang pingsan tidak jauh dari gedung tersebut dan berusaha menyelamatkannya. Lalu Darby menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi terhadap Jay, dan mereka pun harus segera pergi dari tempat tersebut sebelum mereka terbunuh. In their van. What? They're gonna kill us. Namun tak lama kemudian, ternyata dua kampreto itu pun sudah sampai di luar gedung dan berteriak agar mereka menyerahkan Jay. Namun Ed malah menghalangi pintu dengan kursi dan menutup tirai jendela. Ketika mereka hendak masuk, Ed malah mengancam akan menembak mereka, yang mana hanya akal-akalan Ed karena sebenarnya tidak punya senjata guys. Namun Ash mendapat ide karena tahu Jay sakit dan membutuhkan obat, sementara obatnya ada pada mereka, dan terjadilah tawar-menawar antara mereka guys. She needs her meds, and we have them, and... Ash yang belum sadar bahwa kunci vannya ada pada Darby, sehingga mereka pun tidak akan bisa pergi tanpa kunci tersebut. Namun bukannya membawa obat, mereka malah mencoba membakar gedung tersebut jika Ed tidak menyerahkan kunci dan Jay. Namun Ed malah meminta Darby untuk menyembunyikan kunci van dan mobil miliknya. Setelah menyembunyikan kunci, Darby membawa palu Thor. Namun ini cicitnya guys, beserta kunci Inggris yang diberikan kepada Ed untuk senjata mereka. Melihat hal itu, Sandy lalu mengambil sesuatu di tasnya yang ternyata semprotan lada. Sementara itu guys, Sandy yang melihat Ash akan benar-benar membakar gedung, dia malah membujuk Ed agar segera memberikan apa yang mereka mau. Tiba saja Jay bangun dari pingsannya dan sadar bahwa dia mengenal Sandy. Namun ia mengenalnya sebagai Miss Lowry. Lowry? Seketika scene berganti di mana beberapa waktu lalu Sandy merupakan ART di rumah Jay, yang mana Jay selalu membuat Sandy malu dengan menyuruhnya untuk goyang ngebor untuk konten TikTok Jay. Kelakuan anak zaman now emang. Dan ternyata saat Jay diculik, Sandy adalah orang dalam yang membantu penculikan tersebut. Kembali pada Ed dan Darby yang baru menyadari bahwa Sandy adalah komplotan penculik ini. Lalu Sandy memberitahu bahwa sebenarnya Ed tidak memiliki senjata dan membuka pintu untuk mereka. Darby mencoba menghalangi, namun Sandy menyemprotkan lada pada mata Darby dengan alat spray yang dia miliki. Mendengar hal ini, Ash dan Lars langsung masuk ke dalam gedung. Ash segera meminta Sandy memberikan obat pada Jay agar dia tidak mati. Ed yang masih kebingungan dengan Sandy mengapa melakukan hal sekeji itu, Sandy menjelaskan keadaan mereka yang memang sedang kesulitan ekonomi. Sekali lagi atas nama cuan bos. Namun Sandy tidak tahu bahwa bukan uang tebusan sebenarnya yang Ash dan Lars inginkan, melainkan akan menjual Jay. They traffic kids. They stole them. Ketika Ash meminta kunci vannya kepada Ed, namun Ed tidak tahu di mana kunci karena hanya Darby yang tahu. Namun Ed malah melarang Darby mengatakannya. Seketika itu Ash langsung saja menembak Ed yang langsung tumbang. Melihat hal itu, Sandy pun berteriak dan langsung menyemprot Ash. Namun Lars menghalangi dan Ash pun menembak Sandy. Melihat ada kesempatan, Darby berusaha mengambil semprotan Sandy. Namun Ash menendang perutnya dan mengambil nail gun dan memaku tangan Darby di dinding. Selagi Ash membawa Lars ke toilet untuk membersihkan matanya yang kesemprot oleh Sandy, Darby berusaha untuk melepaskan paku pada tangannya yang dibantu oleh Jay. Namun belum sempat terlepas, Ash dan Lars malah kembali dan meminta di mana kunci van disembunyikan. Namun tiba-tiba pesan masuk di HP Darby yang ada pada Ash, memberitahukan bahwa ibunya meninggal. Namun pesan yang dikirim Darby ke polisi yang sempat dihapus Ash ternyata juga terkirim guys, dan polisi menuju tempat itu. Merasa kehabisan waktu, Ash lalu mengancam akan memaku tangan Jay jika Darby tidak memberitahu di mana kunci van yang disembunyikannya. Lalu Ash pergi mencari kunci sementara Lars menjaga mereka. Darby yang tahu bahwa Lars bisa dijinakkan meminta Jay untuk mematikan lampu. Namun Lars menjadi agresif dan meminta Jay untuk tetap duduk. Sementara itu Darby mengeluarkan garam dolphin yang sebenarnya dia ragu untuk menggunakannya sejak awal. Namun karena terpaksa, Darby pun menghisap garam dolphin sang pelumat rasa sakit.
He told you what was gonna happen. Jay pun akhirnya berhasil mematikan lampu. Namun Lars segera menuju kontak ingin menyalakan kembali. Namun dihalangi oleh Jay. Darby yang dalam keadaan setengah sadar karena garam dolphinnya ini guys, akhirnya berhasil membuka paku di tangannya. Dan ketika Lars akhirnya berhasil menyalakan kembali lampu, tiba-tiba saja cicitnya palu Thor melayang ke kepalanya guys. Dan terdengar suara tembakan yang mengejutkan Ash yang baru saja menemukan kunci vannya. Ash langsung berlari ke dalam ruangan di mana dia melihat Darby sudah menyandera Lars dengan pistolnya. Darby meminta Ash menjatuhkan nail gun yang ditodongkan kepada Darby. Namun ketika Ash tidak mau, Jay malah memukul tangan si Ash dengan cicit palu Thor. Dan tidak sengaja Ash malah menembak Lars dengan nail gun sehingga paku menancap sebagian di jidatnya yang membuat Lars sempoyongan dan rada sedeng. Dengan keadaan yang tidak terduga ini, Ash tidak tahu harus bagaimana. Namun kesempatan ini digunakan oleh Darby dan Jay untuk kabur. Ash tidak lagi memperdulikan mereka karena keadaan Lars. Ash mencoba membantu Lars, namun pada akhirnya Lars mati dengan konyolnya guys karena kakinya terpeleset darah yang ada di lantai. Melihat hal itu, Ash melampiaskan kekesalannya dengan menembaki nail gun ke arah mobil Darby yang berusaha kabur. Ia mengenai ban mobil tersebut yang membuat mobil itu menabrak tiang. Melihat mobil Darby tidak bergerak lagi, Ash yang putus asa segera membakar gedung tersebut. Lalu setelah itu, dia berbalik ke arah mobil Darby. Belum sempat Ash menyelesaikan misinya untuk membunuh Darby, lalu tiba-tiba saja polisi datang dan melihat kejadian yang tak terduga itu. Ash yang pura-pura ingin menyelamatkan Darby malah ditembaki oleh Darby. Namun karena si polisi tidak mengetahui hal yang sebenarnya, maka si polisi pun menembaki Darby sehingga ia tumbang tak jauh dari Ash yang masih hidup. Lalu tanpa pikir panjang, Ash pun segera mengambil pistol yang terjatuh oleh Darby untuk menembak si polisi. Tak hanya sampai di situ guys, Ash masih menembaki polisi dengan nail gun miliknya untuk memastikan polisi itu mati. Kejam banget emang nih si Ash. Lalu dia mengambil pistol polisi dan segera menuju Darby yang sekarat. Merasa semuanya akan berakhir dengan kematian Darby, Ash lalu menodongkan pistol di wajah Darby dan mengingatkan bagaimana ayahnya meninggal bunuh diri. Namun belum sempat Ash melepaskan timah panasnya, Darby tiba-tiba malah menusuk lehernya dengan obeng yang sebelumnya dia ambil di mobil. Mamam tuh obeng. Dan akhirnya Darby dan Jay selamat. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa Darby kembali ke pusat rehabilitasi, yang mana akhirnya dia sudah menjadi pribadi yang bersahaja, dan akhirnya saudari Darby mengunjunginya di pusat rehabilitasi itu, dan film pun tamat. Apa yang dapat kita petik dari film ini guys? Jangan coba-coba menggunakan narkoba guys, apalagi ngisep garam dolphin. Jangan perih pasti hidung lo. Sekian dulu video kita kali ini guys. Mimin undur diri. Terima kasih yang sudah menonton, dan kalian boleh request di kolom komentar film apa yang bakal kita review selanjutnya. Arrivederci.